Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, langsung saja karena kemarin kita sudah belajar mengenai digital marketing, sekarang kita akan membahas mengenai konten marketing. Langsung aku share screen aja. Udah kelihatan kan? Sampun. Oke, langsung aja ya. Konten marketing. Nah, pasti teman-teman udah biasa ngedengar yang namanya konten marketing. Jadi, apa sih itu konten marketing? Konten marketing itu suatu teknik yang digunakan melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting, dan konsisten untuk menarik audiens dengan tujuan untuk mengonversi mereka menjadi konsumen. Nah, jadi konten marketing itu sangat penting ya untuk kelangsungan bisnis teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini kan sudah punya bisnis nih. Pasti masih ada permasalahan nih. Jadi biasanya ada masalah di pebisnis pemula, yaitu yang pertama itu marketing budgetnya terbatas. Apa sih marketing budget itu? Marketing budget itu seperti advertisement itu. Iklan-iklan yang biasanya kalian misalnya buka Instagram itu kan ada advertisement, Instagram di story-story itu kan ada advertisement. Nah itu pasti kalian itu sangat terbatas. Habis itu yang kedua, human resource. Itu juga terbatas. Teknik-teknik kalian untuk menggali mengenai marketing itu juga terbatas, apalagi hanya satu orang aja yang menjadi pionirnya, yaitu diri kalian sendiri, itu juga sangat terbatas. Dan yang terakhir itu adalah masalah yang sangat penting, yaitu adalah skill kalian. Skill kalian di berbagai bisnis. Habis itu skill kalian di adaptasi di media sosial dan skill kalian untuk berbicara ke teman-teman. Habis itu skill kalian untuk editing misalnya itu juga terbatas dan itu menjadi masalah untuk bisnis pemula biasanya. Nah, langsung aja ke apa sih aspek-aspek untuk konten marketing. Nah, apa sih aspek-aspek untuk konten marketing? Nah, itu ada banyak. Kita bahas dari awal ya. Yang pertama itu ada content purpose. Content purpose itu apa sih? Nah, jadi content purpose itu adalah suatu tujuan dari apa yang kalian buat, konten apa yang kalian buat itu. Seperti targetnya itu apa dari pembuatan kontennya itu, habis itu goals-nya itu bagaimana itu. Yang kedua itu ada content channeling. Content channeling itu seperti misalnya kalian tuh punya satu produk, habis itu bakal kalian di-share ke apa aja, ke Instagram, misalnya ke YouTube, habis itu kayak gimana hasilnya nanti, apa reach-nya nanti gitu. Terus yang ketiga itu adalah content creating. Bagaimana konten itu dibuat untuk entertain, untuk inspire, untuk educate, atau untuk convince. Itu, tapi lebih baik jika suatu konten itu memiliki 4 unsurnya ini, yaitu entertain, to inspire, to educate, dan to convince. Itu. Mengerti? Kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah konten kalender. Kenapa konten kalender itu penting? Nih, bisa dilihat kan gambar sebelah kiri itu ada contoh, yaitu adalah kalender Nokapoin 2020. Kelihatan kan? Nah, jadi di konten kalender itu tuh walaupun sepele, terlihatnya itu sepele, tapi benar-benar itu mempengaruhi banget bagaimana kinerja kalian nanti. Nah, di contohnya nih ya, jadi di konten kalender itu kalian, misalnya kan kalian ini cuman media promosinya itu hanya Instagram dan WhatsApp biasanya nih ya. Jadi kalian itu harus lebih memikirkan bagaimana konten-kontennya itu, misalnya tanggal 14 bulan ini, bulan Juli, kalian harus ngapain? Oh, harus ngupload Q&A gitu. Habis itu kalian di WhatsApp juga harus broadcast gitu misalnya. Habis itu tanggal 18 itu harus ngapain gitu, upgrade SBM ITB gitu, dan lain-lain misalnya kayak gitu. Itu penting banget walaupun terlihat sepele. Nah, setelah itu yang terakhir ada content result.
Nah, apa sih itu content research? Pasti masih bingung ya. Jadi, content research itu bagaimana cara kalian melihat keefektifan dari konten yang kalian buat. Misalnya kalian itu habis buat feeds Instagram yang kan sekarang lagi tren tuh kotak-kotak. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, sekarang tuh kan lagi ngetren banget make feed Instagram kayak gini. Nih, habis itu kalian kan pasti pengen tahu kan efektif nggak sih penggunaan feeds yang teratur itu. Tentu aja kalian bisa melihat keefektifannya itu di Instagram kalian. Jika kalian sudah mengubah Instagram, personal Instagram kalian menjadi bisnis account, jadi kalian bisa melihat apakah efektif atau tidak penggunaan feeds Instagram itu. Gitu. Menurut saya sih, karena saya juga menggunakannya, jadi sangat efektif, karena itu sangat menarik perhatian orang. Karena setiap Instagram itu kan punya unik-unik gitu loh. Jadi itu merupakan hal yang unik. Gitu. Sudah, sekarang kita akan belajar beranjak ke ide-ide konten. Apa aja sih ide konten itu? Nah, ini ada contoh. Yang pertama itu adalah company introduction. Jadi kalian bisa membuat introduction tentang produk kalian. Ini aku ada contohnya. Buru-buru dan menghindari budget, perlu ada yang ngurusin belanjaan pas kamu sakit, ketinggalan dokumen, dan perlu diantar ke kantor. Tenang, Gojek hadir untuk mengatasi ini semua. Gojek adalah aplikasi pemesanan ojek yang paling hit. Gojek bisa ngantarin kamu kemana-mana. Menyediakan jasa kurir instan pengiriman 60 menit, mengantarkan makanan favorit dari beribu-ribu restoran, bahkan bisa pergi belanja untuk kamu. Driver Gojek akan ngelangin belanjaan kamu dan kamu bisa membayar mereka kembali saat mereka sampai. Gojek akan membantu kamu untuk urusan apapun, kecuali urusan kirim bulan hidup atau senjata nuklir. Unduh aplikasi kami dan nikmati semua layanan kami. Nah, udah dapat kan jadinya? Company introduction itu jadinya kalian bisa menginformasikan produk yang akan kalian jual. Sudah. Jadi company introduction itu berfungsi untuk informasiin bagaimana produk kalian. Itu tuh penting banget karena produk kalian itu harus dikemas di sebuah video, biasanya kan buat story-story itu, supaya itu tuh bisa nginformasiin ke pelanggan kayak gimana sih produk kita nanti gitu. Misalnya kan kalian jual masker tuh, kalian informasiin masker apa aja yang kalian jual, habis itu apa sih kegunaannya gitu. Sejenis review, tapi kalau review kan kepanjangan, ini pendekin aja. Oke, kita lanjut. Nih, product feature. Apa keunggulan produk kalian, habis itu bisa kalian buat nih. Kalian lihat di video, kayak gimana. Aku ngasih contoh Sambai Mi ya, karena aku juga pakai produknya, itu bagus banget. Kalian bisa ngasih tahu keunggulan produk kalian dari produk-produk yang lain, habis itu keunggulan toko kalian, kenapa lebih baik daripada yang lain. Nih, habis itu kalian juga bisa memposting tim kalian. Contohnya ini kan kayak ruang guru, karena banyak orang yang seneng ngelihat tim-tim yang di belakang itu bekerja untuk membangun sebuah bisnis gitu. Kan juga orang-orang tuh tertarik dengan histori dari toko kalian gitu, histori dari bisnis kalian kayak gitu. Jadi kalian misalnya kalian lagi kerja, kalian misalnya lagi packing barang gitu, mau ngirim barang misalnya, kalian juga bisa storyin lagi sedang packing barang atau gimana gitu. Itu kan bisa menarik minat pembeli gitu.
lagi packing no, makin banyak kan orderannya gitu. Packing story lagi, banyak orderannya no gitu. Pasti orang-orang tuh bisa aja kan jadi join reseller atau bagaimana gitu. Yang penting harus konsisten aja. Nah, habis itu selanjutnya ada customer testimony. Ini juga penting banget soalnya customer testimony itu ngasih tahu bagaimana feel-nya customer setelah membeli produk di kalian gitu. Salah satunya itu adalah produk saya dulu yaitu water splash. Itu tuh digital foto gitu pokoknya. Jadi kita iseng aja gitu loh, minta gimana Kak produk kita gitu. Iseng nanya, abis itu kalau misalnya mereka ngasih review bagus, posting gitu. Soalnya itu kan juga merupakan salah satu cara untuk mengait konsumen gitu. Gimana cara kita menjadi toko yang terpercaya. Habis itu kita juga harus memperhatikan, misalnya kita sering-sering ngadain promo gitu, promo of the month gitu. Misalnya kayak kemarin kan ada 77 gitu, promo 77 gitu. Sebisa mungkin kalian ikutlah gitu untuk merayakannya gitu. Besok Desember tuh ada hari Harbolnas gitu, ikutin aja kan lumayan bisa menarik pelanggan gitu. Juga ingat untuk desainnya supaya cantik, menarik gitu. Ini salah satu desain saya juga. Siapa tahu mau beli, silahkan. Habis itu, kalian juga bisa ngebuat challenge. Kan akhir-akhir ini nih sangat sering gitu kalian ngeliat kan challenge-challenge gitu. Skincare produk, cleansernya apa, gini, nanti isi bacaan, tag, add, apa gitu nama online shop kalian, misalnya skincare produk kalian kan buat nih, misalnya nama online shopnya itu adalah Girls Beauty gitu misalnya kan. Jadi kalian bisa buat tag di sini, tag at Girls Beauty to get our product gitu. Itu misalnya gitu. Kan secara nggak langsung ini jadinya shareable gitu loh. Dia buat story, di post, orang-orang ikut gitu, kayak mereka tuh pamer apa sih cleanser yang kita pakai, abis itu apa sih toner yang kita pakai, secara nggak langsung mereka nge-tag ke kalian jadi banyak yang ngeliat kan lumayan untuk promosi gitu loh, lumayan gitu, gratis gitu promosinya gitu. Langsung kalian juga bisa manfaatin Instagram polling. Nih, Instagram polling ini untuk mengetahui seberapa efektifkah, seberapa banyakkah orang-orang yang peduli dengan atau sering ngeliat Instagram online shop kalian nih. Buat aja polling gitu, pasti orang-orang tuh ada yang request atau nggak ada yang setuju gitu, pasti dengan polling kalian. Itu sangat penting menurut saya, karena saya juga sering menggunakan Instagram polling ini dan sangat efektif untuk produk-produk yang akan kita jual lagi di toko kita. Habis itu, jangan lupa kalau misalnya kalian jualan apa itu, untuk share tips and trick. Nih, misalnya nih, contohnya nih, kan Classlicious. Itu tuh suatu brand, produk lokal, itu tuh produk, dulu tuh dia cuma jualan masker wajah organik itu, dan mereka itu sering banget ngasih share tips and trick tentang bagaimana cara merawat wajah, habis itu bagaimana cara skincarean yang baik dan benar untuk kulit gitu. Secara nggak langsung itu tuh menarik pelanggan karena mereka memberikan tips, tricks untuk merawat kulit mereka gitu. Pokoknya sering-sering aja, jangan sih terlalu sering, lumayan lah share tips and tricks supaya Instagram kalian tuh dilihat sama para konsumen. Selanjutnya, kalau misalnya ribet kan share tips trik, kalian bisa nge-share memes, quotes of the day, atau kalian bisa nge-share misalnya sekarang hari guru, selamat hari guru nasional gitu, atau enggak sekarang hari belanja gitu, selamat hari belanja gitu, supaya kalian ikut merayakan gitu. Selanjutnya ada behind the scene. Kalian juga bisa ngebuat story behind the scene kalian sebelum membuat suatu konten. Contohnya, bagaimana produknya di-handle. Intinya kalian itu menginformasikan bagaimana behind the scene kalian sebelum kalian
foto produk gitu. Sebelum kalian ngirim barang juga bisa lagi packing tuh kan. Ini secara nggak langsung membuat menarik gitu. Abis itu, saya percaya kayaknya deh sama tokonya nih, beli nih gitu. Secara nggak langsung akan menarik beli. Udah, langsung. Abis itu kalian juga bisa informasikan update marketing kalian. Ini kan contohnya nih adalah Crasslicious lagi ya, karena ini paling top pokoknya saya lihat. Nih, ini salah satu akun Instagram masker organik yang dulunya masih belum BPOM, sekarang sudah BPOM. Habis itu kalian bisa lihat di mana mereka mengupdate informasi mereka. Yang kemarin saya sudah bilang, Instastory itu udah kayak web di Instagram. Kalian bisa mengupdate informasi-informasi itu di Instastory, buatkan highlight-highlight gini, khusus untuk apa, misalnya reseller ini, reseller masker, reseller krim bat gitu, misalnya reseller sabun gitu, misalnya buatkan satu highlight khusus, habis itu buatkan juga highlight untuk testimoni dan lain-lain. Dan jika kalian ada update, misalnya kalian punya TikTok gitu misalnya, atau enggak YouTube gitu, kalian bisa menggunakan link yang tertera nih, link ini untuk mengupdate informasi-informasi baru yang kalian sudah siapkan. Sudah? Nah, ini yang terakhir. Tapi ini emang agak susah sih, karena perlu budget yang tinggi. Kalian bisa kolaborasi dengan influencer, atau sekarang tuh lebih sering banyakan orang-orang itu kolaborasi dengan selebgram gitu ya. Gitu, nggak perlu deh kolaborasi buat produk baru, habis itu kolaborasi dengan selebgram gitu atau nggak influencer gitu, nggak perlu. Kalian bisa manfaatin fitur endorse supaya kalian bisa berkolaborasi walaupun cuma menggunakan produk orang lain. Oke? Baik, sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan aja. Saya ingin bertanya, Kak. Oke, Rizka. Menurut Kakak, gimana caranya supaya kita memiliki followers yang banyak? Itu aja sih. Makasih. Oke. Terima kasih, Rizka. Jadi saya ingin menjawab. Berarti gimana caranya kita meningkatkan followers ya? Saya juga dulu pernah berkecimpung di bagian seperti itu ya. Saya juga dulu jualan online, habis itu lain-lain juga. Jadi cara saya itu, karena saya juga search gitu, pertama kalian bisa menggunakan cara yaitu saling follow. Misalnya kan saya ini follow mau buat masker gitu kan, produk masker gitu kan, tapi saya masih sedikit followersnya, jadi saya follow misalnya selebgram gitu, Awe Karin gitu misalnya kan, nanti bakalan ada nanti follow yang di bagian likes-nya dia tuh, berarti mereka tuh yang lebih sering buat mengunjungi profilnya si Awe Karin itu. Kalian bisa lah follow secara nggak langsung, misalnya kalau konten kalian itu menarik, bisa saja mereka follow kembali, atau enggak pasti satu hari itu jika kalian misalnya follow 50 orang, setidaknya akan ada yang follow kalian minimal sekitar 10 orang. Saya sudah menerapkannya dan itu berhasil. Dan kalian yang kedua itu kalian harus membuat konten yang menarik. Seperti yang saya udah lihatkan tadi itu, konten yang menarik yang misalnya pakai feeds Instagram gitu. Dan kalian bisa menggunakan template IG yang kayak tadi yang shareable tuh, yang membuat challenge skincare gitu-gitu, itu juga bisa menambah follower Instagram. Baik, bisa diterima, Rizka? Bisa, Kak. Makasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak, mau tanya. Iya, Gayatri. Kan suaranya. Coba kerasin suaranya. Mau nanya, Kak. Sebaiknya 1 minggu tuh upload berapa kali? Oh, jadi 1 minggu itu sebaiknya upload berapa kali? Oke, jadi 1 minggu itu
sebenarnya kalian itu lebih memperhatikan kualitas kalian ya, kualitas Instagram kalian. Jadi setidaknya 1 minggu itu kalian harus mengupload untuk posting di feed itu 1 minggu tuh minimal 2 kali. Karena itu kalian harus konsisten juga untuk menguploadnya. Habis itu untuk story ya satu hari itu sekali lah, karena story itu kan kayak web kalian itu loh. Apapun yang kalian lakuin itu pasti sebanyak story gitu. Dan kalian juga bisa menggunakan fitur IG Live, yaitu ya 1 minggu tuh sekali gitu, atau enggak 2 minggu sekali itu juga bisa, supaya banyak yang mengunjungi Instagram kalian. Dan yang pasti kalian harus konsisten. Terus untuk jam-jamnya, setelah saya lihat-lihat banyak buka jurnal-jurnal dan artikel-artikel, biasanya orang tuh lebih baik untuk upload gini produk-produk itu saat jam istirahat, seperti jam makan siang jam 11 sampai jam 1, atau jam pulang kerja sekitar jam 5 sampai jam 8. Oke? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, ada nggak aplikasi yang berguna gitu untuk memanage Instagram? Udah gitu aja. Makasih. Baik. Oke. Jadi, ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk manage Instagram. Salah satunya adalah Unum. Ya, Unum gitu, pokoknya cari jadi gini di Google pasti ada. Habis itu ada, kalau misalnya edit foto itu, saya pakai PixArt atau enggak Adobe Lightroom. Habis itu kalau untuk buat story-story itu pakai Unfold. Dan untuk edit video itu, kalau misalnya kalian mau ngedit di HP, pakai KineMaster, karena di sana banyak banget shapes dan transisinya. Kalau misalnya kalian mau pakai di laptop, silahkan gunakan Wondershare Filmora atau Premiere Pro kalau sudah bisa menggunakan yang lebih pro-pro gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu, terima kasih banyak telah mengikuti hari ini. Semoga bermanfaat karena saya belajar dan kalian juga belajar. Kita saling sharing. Sekian dari saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om.